rindang. Di sekelilingnya hutan tropis menghampar lebat, diselingi suara burung enggang dan desir sungai yang mengalir di kejauhan. Tapi di ujung kampung ada satu rumah tua yang selalu tampak sepi, dibiarkan lapuk oleh waktu. Rumor beredar, rumah itu menyimpan kisah yang tak pernah selesai. Rumah itu dulu milik pasangan suami istri yang bernama Rano dan Mila. Mereka tinggal di sana bersama anak tunggal mereka, seorang bocah laki-laki berumur 8 tahun bernama Dava. Dava bukan anak biasa. Ia terlahir tunarungu dan satu kakinya lebih kecil dari yang lain. Warga jarang melihat bocah itu keluar rumah. Mereka hanya kadang mendengar isak kecil di malam hari atau melihat bayangan mungil di jendela lantai bawah. Tak ada yang berani mendekat. Mila, sang ibu, selalu berkata, "Anakku tak suka orang asing. Ia pemalu dan mudah takut." Padahal kenyataannya jauh lebih gelap dari itu. Dava sering duduk di lantai ruang bawah tanah rumah itu, di atas tanah lembab dan dingin. Ia tak bisa mendengar apapun, hanya bisa merasakan getaran langkah orang di atasnya. Kadang ia menatap ke tangga kayu yang menjadi satu-satunya jalan keluar, berharap ibu atau ayahnya datang membawa makanan. Namun semakin lama, langkah-langkah itu jarang terdengar. Hari berganti hari, Dava makin lemah. Ia hanya punya sepotong roti basi dan air hujan yang menetes dari celah dinding. Dalam kesepian, ia menggambar dengan arang di tembok. Gambar-gambar sederhana seperti matahari, burung, dan dua sosok besar yang memegang tangannya. Namun orang tua Dava sudah lama pergi. Mereka merasa malu memiliki anak cacat, takut dianggap mendapat kutukan. Suatu malam, mereka meninggalkan rumah itu diam-diam dengan alasan merantau. Tapi sejatinya mereka pergi tanpa niat kembali. Dan di ruang bawah tanah yang lembab itu, Dava menunggu sampai tubuh kecilnya berhenti bergerak. Waktu berlalu. 10 tahun setelahnya, rumah itu tetap berdiri meski lapuk. Daun-daun kering menutupi atapnya. Cat tembok mengelupas dan udara di sekitarnya selalu dingin meski di siang hari. Tak ada yang berani membeli rumah itu. Warga selalu bilang, setiap malam Jumat terdengar suara ketukan kecil dari bawah tanah. Namun semua berubah ketika Desi dan Revan
pasangan muda dari kota Palangkaraya datang ke kampung itu. Desi dan Revan sudah lama mencari rumah sederhana untuk ditinggali. Mereka ingin hidup tenang, jauh dari hiruk-pikuk kota. Saat melihat rumah tua di ujung kampung, mereka langsung jatuh hati. Meski tampak kusam, letaknya dekat sungai kecil dan diapit pepohonan rindang. "Harganya murah sekali ya," kata Revan kepada kepala kampung yang menawarkannya. "Iya nak, tapi rumah itu ada cerita lama. Dulu sempat ditinggali seorang warga, tapi kami tak percaya hal-hal begitu, Pak," potong Desi sambil tersenyum. Akhirnya mereka membeli rumah itu dan memulai renovasi kecil-kecilan. Tukang dari kampung sekitar membantu memperbaiki atap, mengganti lantai, dan mengecat ulang tembok. Tapi ada satu ruangan yang tak tersentuh, ruang bawah tanah. Ketika para tukang menanyakan apakah ruangan itu perlu dibersihkan, Revan hanya berkata, "Nanti saja, setelah semua beres yang di atas." Namun sejak hari pertama tinggal di sana, suasana mulai berubah. Malam pertama terasa tenang. Angin membawa aroma tanah basah dan suara jangkrik. Desi duduk di ruang tamu sambil merapikan kain tirai baru. Tapi saat Revan ke dapur, ia mendengar suara seperti langkah kecil menuruni tangga. Tok, tok, tok. Desi berhenti melipat kain. Rumah itu sepi, hanya ada mereka berdua. "Revan, itu kamu?" "Apa?" teriak Revan dari dapur. "Kamu tadi naik turun tangga ya?" "Enggak, aku di sini dari tadi." Desi menelan ludahnya. Ia menatap arah lorong yang mengarah ke ruang bawah tanah. Tangga kayu itu gelap karena lampu di situ belum diperbaiki. Namun dari bawah seolah muncul cahaya samar, seperti pantulan lilin. Malam berikutnya, kejadian aneh terulang. Kali ini, Revan sendiri yang melihat sesuatu. Saat ia menutup jendela dapur menjelang tengah malam, bayangan kecil melintas di halaman belakang. Seorang anak laki-laki berambut kusut berdiri menatap dari kejauhan. "Dek, kamu siapa?" tanya Revan spontan. Tapi anak itu hanya berdiri. Wajahnya pucat, matanya menatap kosong, lalu tubuhnya memudar pelan-pelan, seperti kabut yang disapu angin. Revan terpaku. Ia bukan tipe yang mudah penakut, tapi malam itu membuat darahnya dingin. "Desi," panggilnya dengan suara bergetar. "Aku rasa rumah ini menyimpan sesuatu." Desi mendekat, menatap ke arah halaman. Tapi yang tersisa hanya pohon pisang yang bergoyang perlahan. Mungkin cuma bayangan,
katanya menenangkan diri sendiri. Namun keduanya tahu ada sesuatu di rumah itu yang ingin memperkenalkan diri. Hari-hari berikutnya berjalan tak tenang. Desi mulai sering terbangun tengah malam karena mendengar suara tok-tok dari bawah lantai ruang tamu. Kadang disertai bunyi seperti sesuatu digesek pelan, seolah seseorang sedang menulis di dinding dengan batu. Awalnya ia berusaha tak peduli, tapi makin lama suara itu semakin jelas, bahkan di siang hari. Suatu sore saat Revan sedang memperbaiki pagar, Desi membersihkan bagian dalam rumah. Saat menyapu dekat tangga menuju ruang bawah tanah, ia mencium bau aneh, seperti kain lembab bercampur tanah basah dan sesuatu yang membusuk lama. Ia menutup hidung, menyorotkan senter ke arah bawah. Tangga kayu itu sudah ditumbuhi jamur putih dan udara dari bawah terasa dingin. Tapi saat senter diarahkan ke bawah, Desi seperti melihat sesuatu. Bayangan kecil di pojok ruangan, seolah ada seseorang yang duduk memeluk lutut. Seketika bulu kuduknya berdiri. Ia mundur pelan, menutup pintu kayu itu dengan gemetar. "Revan," panggilnya. Aku lihat sesuatu di bawah sana." "Ah, mungkin cuma hewan," jawab suaminya dari luar. "Bukan, bentuknya manusia kecil. Anak-anak." Revan masuk tergesa-gesa, menyorot ke bawah, tapi tak ada apapun. Hanya udara lembab dan bau tanah tua. Namun malamnya, saat mereka makan malam, sendok di atas meja tiba-tiba bergerak sendiri. Tidak keras, tapi cukup untuk membuat keduanya saling pandang. "Kamu lihat?" bisik Desi. "Ya," jawab Revan pelan. Sendok itu bergeser perlahan, menabrak gelas dan berhenti. Lalu di udara terdengar bunyi lirih, seperti nafas anak kecil yang berat. "Aku lapar," suara itu nyaris tak terdengar, tapi cukup membuat Desi menjatuhkan sendoknya. Revan spontan berdiri. "Siapa di situ?" Tak ada jawaban, hanya angin dari ventilasi yang berdesir. Tapi di ujung mata mereka berdua tampak bayangan kecil melintas cepat menuju ruang bawah tanah. Malam itu mereka tak bisa tidur. Keesokan harinya, Desi menemui Mak Rina, tetua kampung yang dikenal peka terhadap hal-hal goib. Perempuan tua itu tinggal tak jauh dari rumah mereka dan dikenal sering membantu orang-orang yang diganggu makhluk halus. "Mak Rina," ujar Desi pelan, "aku dan suamiku, kami merasa rumah itu seperti dihuni sesuatu, seperti anak kecil." "Anak kecil?" tanya Mak Rina.
menatap dengan mata sayu. Iya, Mak, ia tidak menyerang, tapi selalu menampakkan diri di dekat ruang bawah tanah. Mak Rina termenung lama. Kau tinggal di rumah ujung itu? Iya, itu rumah keluarga Rano dan Mila. Desi mengangguk. Mak Rina menatap jauh ke arah pepohonan di belakang rumah Desi. Lalu menghela nafas panjang. Nak, dulu di rumah itu memang ada anak kecil. Namanya Dava. Ia tak bisa mendengar dan kakinya cacat sebelah. Orang tuanya malu. Lalu mereka pergi. Katanya ingin merantau, tapi mereka tak pernah kembali. Sejak itu, rumah itu kosong. Warga tak tahu kemana anak itu. Kami pikir sudah dibawa pergi. Desi menunduk. Ada sesuatu di dadanya yang terasa sesak. Jadi, mungkin anak itu masih di sana. Arwahnya, jawab Mak Rina pelan. Tapi, kalau benar dia menampakkan diri padamu, artinya ia tak bermaksud jahat. Mungkin ia ingin ditemukan. Mak Rina memberikan seikat daun sirih dan segenggam garam kasar. Letakkan di dekat tangga bawah tanah. Bacakan doa untuk anak itu. Jangan takut, karena yang kau hadapi bukan jin jahat. Dia hanya rindu disapa. Desi mengangguk. Wajahnya tegang namun iba. Ia pulang membawa pesan itu. Malamnya mereka berdua melakukan seperti yang disarankan Mak Rina. Revan meletakkan garam dan sirih di ujung tangga. Desi duduk bersila di lantai, memejamkan mata dan membaca doa. Ya Allah, jika benar ada arwah anak yang tersesat di rumah ini, tunjukkan kami jalan untuk menolongnya. Begitu doa itu selesai, lampu ruang tamu tiba-tiba bergetar, lalu padam seketika. Dari bawah tanah terdengar suara lembut. Bukan jeritan, bukan isak, tapi gumaman kecil seperti ucapan terima kasih. Dan ketika lampu kembali menyala, di dekat tangga berdiri sosok anak kecil. Rambutnya kusut, menutupi sebagian wajahnya. Bajunya lusuh, kulitnya pucat kering. Satu kakinya tampak lebih kecil dari yang lain. Tapi mata anak itu memancarkan cahaya redup. Bukan kebencian, melainkan kesedihan mendalam. Bu, suara lirih itu keluar tanpa jelas, seperti bergetar di antara udara. Desi menahan nafas. Siapa kamu? Dava. Seketika udara di ruangan menjadi dingin. Revan menggenggam tangan istrinya. Namun Desi tak bisa menahan air mata. Kau Dava ya? Anak itu mengangguk pelan, lalu menunjuk ke arah bawah tangga. Dengan gerakan kaku, ia menulis di udara dengan jarinya, membentuk kata "Aku lapar".
Kemudian tubuhnya memudar, lenyap seperti kabut tersapu angin. Malam itu Desi menangis lama. Ia tahu arwah anak kecil itu bukan ingin menakut-nakuti, tapi sedang mencari doa dan pengakuan. Pagi itu kabut menggantung di halaman rumah. Desi berdiri di dekat jendela, memandangi cahaya samar yang menembus celah pepohonan. Wajahnya tampak letih. Semalaman ia tak tidur, memikirkan sosok anak kecil yang menyebut dirinya Dava. Revan yang duduk di kursi kayu memandangi lantai ruang tamu yang menutupi ruang bawah tanah. Des, aku rasa kita harus buka ruang bawah tanah itu. Kamu yakin? Ya, aku tak mau terus dihantui. Kalau benar ada sesuatu di sana, biarlah kita temukan. Dengan membawa senter dan linggis, Revan mulai membuka papan kayu penutup tangga. Udara lembab langsung keluar, disertai bau busuk yang menusuk hidung. Desi menutup hidungnya dengan kain, tapi tetap mengikuti di belakang. Tangga itu berderit setiap kali diinjak. Suasana begitu senyap, hingga nafas mereka terdengar menggema. Cahaya senter menyorot dinding-dinding lembab yang dipenuhi lumut dan goresan-goresan hitam, seperti coretan anak kecil. Revan berhenti di dasar tangga, menyorot ke sekeliling. Dan di salah satu dinding, ia melihat tulisan samar dari arang. Ibu, aku lapar. Ayah, jangan pergi. Tulisan-tulisan itu kecil, berantakan, dan menurun ke bawah, seperti ditulis oleh tangan lemah yang hampir kehilangan tenaga. Desi menutup mulutnya. Air mata menetes. Ya Allah, dia menulis ini sendirian, bisiknya. Revan menggenggam senter lebih erat. Ia melangkah ke pojok ruangan, tempat bau busuk paling menyengat. Saat menggali sedikit tanah lembab dengan linggis, terdengar suara logam mengenai sesuatu yang keras. Ia menyingkirkan tanah itu. Lalu tampaklah tulang kecil. Sebagian tertutup kain yang telah rapuh. Desi terjatuh lemas, menutup wajahnya. Itu Dava. Sementara Revan menatap gundukan kecil itu lama. Matanya berkaca-kaca. Ia bukan hanya merasa ngeri, tapi juga pilu. Ada rasa bersalah yang tiba-tiba muncul, seolah mereka baru saja menemukan anak sendiri yang terlupakan. Tiba-tiba udara di ruangan berubah dingin. Dari sudut dinding muncul cahaya redup berwarna kebiruan. Sosok Dava berdiri di sana, menatap mereka berdua dengan mata kosong, namun damai. Ia tidak bergerak, hanya mengulurkan tangan kecilnya dan menunjuk tulang itu. Itu
"Jasadmu, Nak?" tanya Desi terbata. Anak itu mengangguk pelan, lalu menulis di udara, "Tolong kuburkan aku dan doakan aku." Lalu tubuhnya memudar, meninggalkan udara yang berat dan dingin. Siang itu, Revan memanggil kepala kampung dan beberapa warga. Ia tak menceritakan tentang penampakan Dava, hanya bilang bahwa ia menemukan sisa jasad anak kecil di ruang bawah tanah. Kepala kampung yang sudah sepuh itu terdiam lama, lalu berkata lirih, "Anak itu pasti Dava. Ya Allah, kasihan benar nasibnya. Kami semua dulu tak tahu kalau dia ditinggal sendirian." Warga membantu mengangkat tulang-tulang kecil itu dengan hati-hati. Mereka membungkusnya dengan kain putih dan menyiapkan liang lahat kecil di belakang rumah, di bawah pohon jambu air yang rimbun. Saat proses pemakaman dimulai, udara mendadak menjadi sejuk. Angin berhembus lembut, membawa aroma bunga hutan. Aneh, tapi semua yang hadir merasakan hal yang sama. Suasana hening tapi tenang. Desi duduk bersimpuh di tepi lubang makam. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. "Maafkan kami, Nak, kami terlambat menemukanmu," katanya dengan suara parau. "Sekarang kau tak sendirian lagi." Ketika tanah terakhir ditimbun, suara lembut terdengar di telinga Desi. Bukan dari luar, tapi seperti dari dalam pikirannya sendiri. "Terima kasih, Bu." Desi menatap ke langit. Cahaya matahari menembus dedaunan, membentuk kilau hangat di atas makam kecil itu. Ia tahu Dava sudah mendengar. Namun malamnya sesuatu terjadi lagi. Saat semua warga sudah pulang dan malam menurunkan keheningannya, Desi terbangun karena ia mendengar suara piring beradu dari dapur. Ia menyalakan lampu dan melihat sebuah gelas bergetar sendiri di meja. Revan yang juga terbangun segera menghampiri. "Kau dengar? Ya, aku pikir sudah tenang semuanya." Tapi kemudian dari arah ruang tamu muncul sinar kebiruan yang lembut. Bukan menakutkan, tapi indah seperti cahaya bulan yang lembut menyentuh tembok. Di dalam cahaya itu, sosok Dava muncul sekali lagi. Kali ini ia tampak lebih bersih. Wajahnya tak sekusut sebelumnya. Rambutnya terurai lembut dan senyumnya samar. Desi menahan nafas. "Dava," anak itu menatap mereka, lalu menggerakkan bibirnya tanpa suara. Tapi Desi bisa merasakan maknanya, yaitu terima kasih. Kemudian sesuatu yang menakjubkan terjadi. Anak itu berjalan pelan menuju pintu belakang. Langkahnya ringan, tak lagi pincang.
Ia menatap ke arah makam kecil di luar sana, lalu menunduk seolah berpamitan. Sebelum lenyap, ia menulis di udara dengan jemarinya, meninggalkan cahaya tipis berbentuk huruf. Doa kalian membuatku pulang. Lalu sinar itu menghilang, meninggalkan rumah dalam keheningan suci. Desi menatap lama ke arah pintu. Air matanya jatuh, tapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena haru yang dalam. Sejak malam ketika cahaya biru terakhir kali muncul, suasana rumah itu berubah. Udara yang dulu berat dan lembab kini terasa ringan. Aroma tanah basah yang menusuk hidung telah hilang, berganti wangi samar bunga Kamboja yang tumbuh di belakang rumah. Desi sering berdiri di beranda pagi-pagi sekali, menatap halaman di mana makam kecil Dava berada. Ia menanam bunga melati di sekeliling, dan setiap kali embun turun, kelopak-kelopaknya tampak berkilau diterpa cahaya mentari. Rasanya seperti rumah ini hidup kembali, ujar Desi pelan. Kau betul sekali, sahut Revan yang sedang menyiapkan sarapan. Dulu suasananya selalu gelap, sekarang malah terasa lebih damai. Setiap malam Jumat, mereka berdua tak lupa membaca surat Yasin dan mengirim doa untuk Dava. Kadang di sela bacaan itu, angin lembut berhembus dari arah makam, membuat lilin kecil di meja bergoyang perlahan. Desi selalu tersenyum. Ia tahu Dava dengar. Warga kampung pun mulai datang berkunjung. Mereka ingin melihat rumah yang dulunya angker kini terasa teduh. Mak Rina yang datang suatu sore menatap sekeliling dengan mata berkaca-kaca. Kau tahu nak, katanya kepada Desi, ada banyak arwah yang tak jahat, hanya haus kasih sayang. Anak itu cuma ingin diingat, bukan ditakuti. Desi mengangguk. Aku tahu mak, dia hanya menunggu seseorang yang mau menyebut namanya dengan doa, bukan dengan rasa takut. 3 bulan berlalu, hidup Desi dan Revan berjalan tenang. Mereka mulai membuka usaha kecil, menjual madu hutan dan kerajinan rotan. Rumah itu pun ramai didatangi orang-orang yang penasaran. Tapi tak ada lagi kejadian aneh. Namun di suatu malam, Desi bermimpi. Ia berada di sebuah padang luas yang diterangi cahaya bulan. Di kejauhan tampak Dava berdiri dengan senyum lebar. Bajunya bersih, wajahnya bersinar lembut, dan ia berjalan mendekat. Ia menatap Desi lama. Matanya berbinar seperti ingin menyampaikan sesuatu. Kau sudah bahagia sekarang? Tanya Desi dalam mimpi itu. Dava mengangguk. Iya,
lalu menatap ke langit, menunjuk cahaya putih di atas sana. Di sekelilingnya muncul siluet dua orang dewasa, seorang pria dan wanita yang tampak menyesal. Mereka menunduk di belakang Dava. Desi tersentak. Ia tahu itu pasti orang tua Dava. Anak kecil itu menggenggam tangan kedua sosok itu, lalu menatap Desi lagi dan berkata tanpa suara, "Kami sudah saling memaafkan." Kemudian Dava berlari ke arah cahaya, semakin jauh, hingga akhirnya lenyap bersama dua sosok di sisinya. Desi terbangun dengan air mata hangat di pipi. Ia menatap Revan yang masih tertidur di sebelahnya, lalu berbisik, "Dia sudah tenang, Van. Dia sudah benar-benar pulang." Sejak hari itu, makam Dava di belakang rumah sering didatangi warga yang ingin berziarah, bukan untuk meminta apapun, melainkan hanya untuk mendoakan. Mereka menaruh bunga, membaca doa, lalu pulang dengan hati ringan. Anak-anak kecil kadang bermain di halaman itu tanpa rasa takut. Mereka tertawa sambil memetik buah jambu yang tumbuh tepat di dekat makam. Anehnya, pohon jambu itu selalu berbuah banyak, lebih manis dari pohon lain di kampung. Orang-orang bilang itu tanda arwah Dava bahagia. Desi sendiri sering duduk di dekat sana menjelang maghrib, membaca Al-Fatihah dengan suara lirih. Kadang angin berhembus lembut mengibaskan ujung rambutnya. Dalam hati, ia selalu berbisik, "Terima kasih, Nak. Kau mengajarkan kami bahwa doa bisa menenangkan yang hidup, juga yang telah pergi." Revan yang duduk di sampingnya menatap senja yang membara di ufuk barat. "Kau tahu, Des," katanya perlahan, "aku pikir dulu kisah horor itu menakutkan. Tapi ternyata yang paling menyeramkan bukanlah hantu, melainkan manusia yang tega meninggalkan anaknya sendiri." Desi menatapnya, lalu tersenyum kecil. Dan yang paling indah, ketika anak itu akhirnya mendapatkan doa. Langit sore berubah jingga, lalu perlahan gelap. Di antara desir angin terdengar samar suara tawa kecil. Bukan menakutkan, tapi menenangkan. Seperti gema masa kecil yang damai. Rumah itu kini disebut warga sebagai rumah doa Dava. Tak ada lagi kisah menyeramkan, hanya cerita tentang kasih yang datang terlambat, namun tulus. Setiap anak yang bermain di halaman itu diajarkan satu hal oleh orang tuanya. Kalau kau berdoa malam ini, sebut juga nama Dava, supaya dia tahu dia tidak pernah dilupakan. Dan entah mengapa, setiap kali nama itu disebut, angin lembut
berhembus dari arah makam, membawa aroma melati yang samar, seolah Dava masih di sana, tersenyum bahagia dan tenang dalam pelukan doa. Terkadang arwah yang gentayangan bukan karena dendam, tapi karena rasa rindu dan kesepian. Setiap doa yang tulus adalah cahaya, menuntun jiwa yang tersesat untuk kembali pulang.